Desa Banjarnegeri, RT 01 RT 02. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, di sini saya mewakili daripada pengurus masjid untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada khusus kepada Ustaz Rafi Darajat yang sangat berluang waktunya untuk hadir di majelis ini. Yang kedua, kami mengucap terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, baik dari Carabai 1, Carabai 2, Banyuwangi, Manta, Bumi Agung, Kelantan, dan sekitarnya yang tidak bisa tersebutkan namanya. Selanjutnya, kami di sini merasa terharu kepada para jemaah yang sudah meluangkan waktunya hadir di tempat kami. Begitu pula di sini ada di tengah kita ini Al-Mukarram Ustaz Rafi Darajat ini untuk bisa mengisikan tentang majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang diberikannya nanti semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah walladzi tarakana 'ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati para pengurus Masjid Baitur Rahman Desa Banjarnegeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para ustadz, para asatid, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak dapat kami sebutkan pula satu persatu, serta seluruh jamaah silaturahmi dan ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati ini, kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk mengucapkan, untuk memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang diberkahi ini kita dapat dipertemukan kembali insyaallah
dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar kita kelak bersama dapat menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah, menjadi asbab, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita bersama sampaikan pulang kepada baginda kita Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tentunya senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Nabi yang tentunya kita tunggu kelak nantinya kita dapat berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita semuanya bersama beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Baitur Rahman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu ya. Kami mendoa mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahannya untuk kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pertemuan perdana Ustaz ya? Atau sudah yang keberapa Pak Haji Tardan? Oh, yang kedua. Baik, pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit mengulas. Ini nanti saya memulai terlebih dahulu dengan muqaddimah yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi mengapa penting kita untuk sejenak duduk punya niatan untuk belajar ilmu agama? Karena hidupnya manusia mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali itu rangkaian semuanya ibadah Bapak dan Ibu ya. Mulai dari bangun ya, beraktivitas sampai tertidur kembali itu beribadah, harus beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tapi kan tidak cukup hanya kita beribadah begitu saja. Nah, maka ibadah pun itu nanti ada tata caranya. Ya. Kemudian kita bangun tidur pun ada tata cara dan etikanya. Kita mau tidur pun itu ada tata cara dan etikanya. Nah, maka kalau nanti kita membahas bainal ilmi ya, antara ilmu wal ibadah, antara ilmu dengan ibadah, ini perkaranya berbeda. Ilmu itu sendiri, ibadah itu sendiri. Tapi ilmu itu tidak berdiri sendiri ya. Karena ilmu ini yang dikatakan ilmu nantinya yang barokah, yang manfaat, itu yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tapi ibadah yang kita laksanakan setiap hari ini pun tidak akan bernilai kalau tidak tahu tata caranya. Nah, maka oleh karenanya penting kita untuk duduk, untuk bersama belajar. Ya, makanya belajar itu ada pepatah kan mengatakan apa? Belajarlah, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, kalau sekarang tolong diubah lah Bu, nggak usah ke Cina. Ya, kemana begitu kayak ya kita ubah, tuntutlah ilmu walau sampai ke Mekah, tuntut ilmunya. Ya, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Belanda misalkan. Ya, jadi jangan ke Cina terus. Ya. Jadi kita ganti. Nah, maka artinya sampai sejauh itu pun ilmu itu sangat penting. Maka kalau kita nanti melihat yang kedua, maka firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu pertama yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, kalimatnya apa? Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya kalimatnya Iqra, baca. Makanya perintah baca ini tidak hanya membaca, tapi akan tetapi pelajari apa saja. Ya. Paling tidak kalian dalam satu waktu, kalian ada waktu untuk membaca. Membaca di sini adalah menelaah. Membaca di sini dimaknai dengan belajar. Maka perintah pertama yang Allah beri kepada Nabi Muhammad saja, Iqra, baca. Ya. Maka Nabi saja mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mosok kita yang bukan seorang nabi ya,
kita bukan makhluk Allah yang spesial, yang tidak ada dosanya. Ya, kita pasti punya dosa semuanya. Maka mengapa kita tidak mau untuk belajar? Ya, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai nanti ketika kita wafat ditanya oleh para malaikatnya Allah, ya, ditanya oleh malaikat yang akan menanya kita di dalam kubur, ya, kenapa engkau wafatkan, aku wafatkan, ya, Allah wafatkan dalam usiamu yang sudah memasuki usia 60, mengapa kok ibadah sholatmu selama 60 tahun masih begitu-begitu saja? Ya, maka kalau nanti ditanya, saya nggak sempat datang ke majelis ilmu, saya nggak ada waktu karena saya sibuk dan lain sebagainya, itu Allah, para malaikatnya nggak mau tahu dan alasan yang kita sampaikan. Mau alasannya pakai alasan yang A, mau alasannya pakai alasan yang B, mau alasannya pakai alasan yang C, silahkan berargumen. Tapi apa, para malaikat tidak pernah akan mendengar argumen kita. Ya, oleh karenanya Allah sampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis katakan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi, yaitu adalah apa? Salatnya. Maka pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, yang akan ditanya itu salat. Maka kalau sholatnya itu benar, yang lain-lain itu enak, Bapak dan Ibu, enggak dipertanyakan lagi. Nah, maka di dalam bab ta'lim muta'alim, di dalam muqaddimah itu disampaikan seperti ini, Bapak dan Ibu, kalimatnya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna wa ilal ilmi la yasilun min manafi'ihi wa samaratihi. Maka lihat, maka di dalam bab pertama di dalam muqaddimah kitab ta'lim muta'alim itu disebutkan, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna min manafi'ihi wa samaratihi. Nanti kalau kita lihat Bu, fenomena sekarang nih Bu, lihat. Fenomena sekarang. Maka anak-anak berangkat pagi, pulang sore. Berangkat pagi, pulang sore, menimba ilmu, belajar. Diukur saja Bapak dan Ibu. Anak-anak kita itu dapat ilmu atau enggaknya diukur saja. Diukur saja dalam apanya? Dalam ibadahnya, satu. Ya, yang kedua dalam akhlaknya. Yang ketiga dalam apa? Dalam adabnya dan tutur katanya. Coba dilihat itu. Ya. Maka kalau ibadahnya, ilmu yang dia cari itu belum mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, begini Bu, hasilnya. Itu sudah berangkat pagi dan pulang petang. Ini 0. Dilihat yang kedua, bagaimana akhlaknya. Kalau sampai rumah dia berangkat pagi pulang petang, sampai di rumah ucapan kasarnya, akhlak membantahnya kepada orang tua masih muncul, maka apa? Hasil pendidikannya itu begini, 0. Ya. Tutur katanya coba dilihat anak-anak sekarang. Ya, bahkan yang terakhir yang sangat viral apa? Karena minta kendaraan tidak dibelikan, itu dicari orang tuanya. Dicari orang tuanya di tengah lapangan, ditonton dengan para teman-temannya, dipukulin. Ya. Sampai terjadi yang seperti itu, padahal sudah apa? Berangkat pagi, pulang petang. Niatnya apa? Katanya nuntut ilmu. Nah, maka kalau sudah seperti itu sampai rumah tidak ada progresnya, maka ini 0 ilmunya. Nah, makanya itulah pentingnya di dalam ta'lim muta'alim itu dibahas di bab pertama di muqaddimah. Banyak orang itu mencari ilmu, ya, tapi apa? Mereka bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi apa? Wala yasilun, ilmunya nggak sampai dalam arti apa? Nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia nggak dapat manfaatnya, dia tidak dapat buahnya. Karena apa? Karena salah cara mencari ilmunya. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, maka nanti di dalam bab kedua kitab ta'lim muta'allim itu dibahas apa? Maka syarat mencari ilmu, tujuan pertama cari ilmu adalah apa? Ridallah, yang kedua darul akhirah, yang ketiga wa izalatul jahli an nafsihi, katanya. Jadi 3. Jadi pertama yang dibahas, niat orang duduk hadir ke majelis cari ilmu, itu yang pertama apa? Ridallah, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sudah, nggak usah yang lain-lain. Ya Allah, saya niatkan melangkahkan kaki duduk dalam majelis, mudah-mudahan Engkau ridhoi saya. Maka apa harus ridho? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa kok kita meminta agar Allah ridho kepada kita? Oh, ini sudah berkali-kali saya sampaikan di dalam kajian. Dalam kajian saya mengulang-ulang kalimat ini. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir dari Mesir, beliau menyampaikan apa? Fa in radiya adhasyakum bi'ata'ihi. Karena kalau tujuan kita belajar
duduk di dalam majlis itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu yang lain-lain Allah cukupkan untuk kita, Bu. Bapak dan Ibu, yang lain-lain urusan dunia itu Allah ngikut. Makanya bukankah disampaikan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, maka apa? Cari ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Ya, kalau mau cari akhirat dengan ilmu. Ya. Maka kalau mau cari dunia, gapai ilmunya. Kalau mau cari akhirat, gapai ilmunya. Nah tadi di awal, jangan sampai ketika kita wafat, ketika masuk ke dalam liang lahat ditanya, kenapa kok sholatmu masih begitu-begitu saja? Kenapa kok wudumu masih begitu-begitu saja? Berapa usiamu? Usia saya 50, wahai malaikat. Usia saya 60. Diwafatkan dalam usia berapa kamu? Alhamdulillah, wahai malaikat, saya diberi bonus oleh Allah. Yaitu apa? Usia manusia itu kan ma baina khamsin wa sittin, antara 50 60, Bu. Jarang yang lebih dari 50 dan 60 tahun. Kalau ada yang dikasih usia lebih dari 60 tahun ditanya, berapa usiamu ketika wafat? Alhamdulillah, saya dikasih bonus berapa? 100. Ya, 120 tahun, bahkan ada yang usianya lebih. Maka ketika ditanya, coba lihat cek sholatmu. Ya sholatnya masih begini-begini saja. Loh kok bisa? 120 tahun usiamu kok sholatmu masih begitu? Wudunya masih begitu aja, kemana aja ente selama ini? Pertanyaannya itu. Ya, alasannya A, alasannya B, alasannya C, Allah nggak mau dengar itu. Malaikat nggak mau tuh dengar itu. Maka Allah bilang pukul orang ini, pukul, Bu. Nah itu, ya. Makanya kembali lagi niatkan pada malam hari ini dan untuk selanjutnya, ketika kita keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka niatkan ridhollah. Yang kedua, waddarul akhirah. Maka malam hari ini kita akan bahas apa keistimewaan orang-orang yang niat kakinya dari rumah untuk keluar mencari ilmu. Wah, ini mungkin sering sudah diulang-ulang dengan para asatidz ya, dengan para alim dan ulama dalam kajian-kajian ini selalu diulang-ulang. Nanti saya coba menceritakan salah satu kisah antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, maka kembali lagi niatkan. Yang pertama adalah ridhollah. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi menyampaikan fa in radiya adhasyakum bi'ataihi. Allah itu kalau udah ridho kepada kita, nggak usah kita ngoyo aja, Allah kasih untuk kita. Butuhnya apa sih ente? Allah kasih. Tapi catatannya satu, Bu, setiap ibadah, setiap aktivitas yang kita kerjakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari hartanya, tapi cari ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah dapat, hartanya pun dapat. Ya, maka tadi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka kalau mau cari dunia, kita bekalkan diri kita dulu dengan ilmu. Kalau kita mau matinya husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, cari pula dengan ilmu. Ya, kalau sholatnya kita benar, yang lain-lain benar nggak ditanya. Tapi kalau sholatnya kita salah, perkaranya panjang itu. Ya, perkaranya panjang. Rukuknya aja salah, ya, takbiratul ihramnya aja salah, ya, duduk tasyahudnya aja salah. Ya, itu jadi panjang itu urusannya nanti. Tapi kalau itu sudah benar semua, ya, maka enak, sudah nggak usah ditanya-tanya. Maka saya pernah menceritakan kisah orang yang jangankan perkara wajib yang kita jaga, Bu, perkara sunnah saja kalau kita jaga, kalau sudah kebiasaan, maka kalau tidak salah di Masjid Nahdlatul Shalah, saya menyampaikan ada kisah terkait dengan orang yang punya kebiasaan kalau bangun tidur itu bersiwak, pakai siwak, begitu ya. Kemudian kalau bangun tidur itu bersiwak, sampai suatu ketika, ya, ternyata apa? Malaikat Israel itu telah mencabut nyawanya, tapi orang ini, ya, dia tidak sadar bahwa dirinya itu telah dicabut nyawanya dalam keadaan sudah wafat. Ketika beliau bangun, ya, dia cari siwaknya, tidak ketemu siwaknya, beliau tertidur kembali. Ketika bangun lagi dicari siwaknya, tidak ketemu kembali, tertidur kembali. Ketika bangun untuk kesekian kalinya, didapati di hadapannya ada dua orang yang duduk, kanan dan kiri, dan dia cari siwaknya. Ya, kemudian lelaki ini bertanya, siapa antum berdua ini? Kok duduk di hadapan saya? Kok ada di dalam kamar saya? Maka dikatakan, ana mungkar wa nakir. Saya ini mungkar nakir. Loh, saya ini di mana? Antum udah wafat, gitu kan? Apa yang antum cari? Saya cari siwak, katanya. Ya, orang dicari siwak, dicari siwaknya. Maka dikatakan apa? Salah satu dari mungkar dan nakir, malaikat ini bertanya kepada salah satunya, di mana nih orang ini? Ya, dia bangun tidur aja dicari siwak, gitu ya. Maka apa? Kata malaikat mungkar, ya, menyampaikan, udah, kalau orang gini mah nggak usah ditanya, gitu.
Pasti sukses ini. Lihat. Ya, nggak usah ditanya. Karena apa? Sunnahnya dijaga. Kalau sunnahnya udah dijaga, yang wajib nggak usah ditanya. Insya Allah dijaga. Ya, kalau yang wajib sudah berat, nggak usah ditanya yang sunnah. Kan begitu. Logikanya begitu saja. Makanya apa? Gimana nih orang ini? Udah nggak usah ditanya. Selamat nih orang ini udah. Lihat. Hanya karena menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita nggak bisa yang seperti itu. Kalau apa? Nggak ada niatan kita untuk belajar. Nah, maka oleh karenanya mari kita bersama niatkan pada hari ini duduk dan kapanpun, dimanapun, ya, mumpung Allah masih memberikan sisa usia untuk kita, niatkan. Ya, maka perkara yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di dalam hadis ke-2862. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menspesialkan orang yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu dengan kalimat apa? Hafal insyaallah kita semuanya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa saja yang melangkahkan kakinya dari rumah keluar, niatkan yaltamisu bihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam surga. Tiket masuk surga itu gampang, Bu. Tinggal kita pinter-pinter aja nyari celahnya. Ya, Bu. Itu keluar dari rumah saja kita niatkan untuk belajar. Mati kita di tengah jalan, niat kita itu untuk cari ilmu, cari ridhonya Allah. Allah catat nama kita itu sudah ini. Mati di jalan Allah nih orang ini. Enak. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW, ini keutamaan orang menuntut ilmu, orang belajar menuntut ilmu. Jadi jangan sampai Allah berikan usia kita, perpanjang usia kita, itu saban hari itu nggak semakin lebih benar kita. Ya, harusnya Allah tambah usia kita, semakin hari itu Allah ngasih chance, ngasih kesempatan kepada kita. Coba lihat, tak panjangkan lagi usianya, besok tobat nggak nih? Kan gitu. Besok belum tobat juga, Allah tambah lagi, cobalah tak tambah lagi, besok tobat nggak nih? Kan gitu. Ya, jangan sampai kita nggak tahu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah perpanjang usia kita, tapi hidup kita ya gitu-gitu aja. Ya, subuh kagak, duhurnya kagak, asarnya kagak, besok sama gitu juga, subuhnya kagak, duhur kagak. Ya, maka Allah tambahkan lagi. Ya Allah, lihat bagaimana bukti rahmannya Allah, rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, bukti kasih sayangnya Allah kepada kita itu luar biasa, Bu. Padahal setiap hari, setiap waktu Allah tutup aib kita, Allah tutup cacat kita. Walaupun kita nggak beribadah kepada Allah, ditutup cacat kita di hadapan manusia. Allah tutup aib kita di hadapan manusia. Kita telat sholatnya, kita nggak sholat, kita nggak ngaji, Allah tutup semuanya. Tapi pertanyaannya, malu nggak sih kira-kira kalau Allah sudah kasih seperti itu, kita masih begitu terus setiap hari? Ini pertanyaannya. Nah, maka nggak usah ragu-ragu, Bapak dan Ibu. Ya, ketika ada waktu, kesempatan untuk menuntut ilmu, ambil. Maka bukti pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan engkau. Maka konteksnya adalah membaca. Makanya perintahnya begini, Bu, kalau bisa, ya kalau bisa, sesibuk apapun kita, sempatkanlah. Kalau tidak hadir di dalam majelis ilmu, ya, misalkan nih, dalam pekan ini ada majelis ilmu, niatkan untuk keluar, pergi, walaupun hanya duduk saja kita mendengarkan. Insya Allah nggak berat, ya, insya Allah nggak berat. Kadang kita hadir ke majelis ilmu, ya, gurunya, ustadznya datang, nyupir mobil nyupir sendiri, markirin mobil markirin sendiri, ya, buka buku sendiri. Kalau ada papan tulis, nulis sendiri. Kalau ngapus ya ngapus sendiri. Lah kita kan cuma duduk aja dengerin aja begitu, ya. Ruangannya udah ber-AC, ya, lampunya terang, ya, kondisinya enak. Setelah kajian kadang ada snacknya sedikit-sedikit. Kalau seperti itu sudah disiapkan, kita nggak mau ngaji juga, mau dengan cara apa Allah itu ketuk hati kita untuk datang ke majelis ilmu.
Sesekali nggak apa-apa lah. Ya nanti sesekali saya duduk gitu dengerin ngaji, nanti siapa gitu yang menjelaskan gitu ya. Biar nanti bisa merasakan ya, merasakan bagaimana beratnya penyampai ilmu dengan yang mendengarkan ilmu. Makanya begini Bu, makanya tadi saya sampaikan ibadah dengan ilmu itu berbeda. Ya, ibadah dengan ilmu itu berbeda. Maka ada kisah begini disampaikan ya. Jadi ada kisah orang yang berilmu ya, ada dengan orang yang ibadah terus tapi nggak tahu ilmunya. Lihat Bu, orang berilmu yang satu orang yang ibadah terus tapi nggak tahu ilmunya. Ketika ada orang yang beribadah terus tiap hari tapi dia nggak tahu ilmunya, dia sholat. Ada orang yang tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya, dia masih dalam keadaan tertidur misalkan, ya. Maka apa? Setan lewat. Kalau setan melihat orang yang ini nih, yang lagi ibadah tapi dia nggak tahu ilmunya, itu nggak akan diganggu, ya, nggak usah diganggu. Pasti dia kalau sholat pun salah tuh sholatnya, nggak usah diganggu. Setan nggak mengganggu yang begituan. Tapi setan itu mengganggu siapa? Orang yang berilmu. Diganggunya dengan cara apa? Kalau pagi itu Bu, subuh itu dikipas tuh dengan setan. Al-lailu tawil, ya katanya malam itu masih panjang, dikipas. Yang satu orang nggak berilmu sholat, setan nggak akan nyamperin orang yang sholat tapi tidak ada ilmunya, ya ngapain? Nanti aja nih, ini bahaya nih. Kalau yang berilmu nih bangun, ini bisa ngasih tahu orang yang nggak berilmu nih, lihat nih, tuh bahayanya, ya. Makanya setan tuh lebih mudah ganggu orang yang ibadah. Lebih mudah mengganggu orang yang berilmu dibandingkan orang yang ibadah nggak tahu ilmunya. Karena apa? Ya dia nggak tahu ilmunya, pasti salah kaprah udah sholatnya. Mulai dari takbiratul ihramnya salah, ya salamnya salah. Tapi kalau orang yang berilmu, godaannya itu luar biasa. Termasuk kita Bu, jalan dari rumah Bapak dan Ibu, kita menuntut ilmu, gangguan setan itu luar biasa. Bahaya nih kalau sampai datang ke majelis ilmu ini. Udah bisikan aja nih, nggak usah, nanti macet. Kata Gineneng itu parah jalannya. Udah nggak usah, enak di rumah aja nonton Korea. Kayak gitu ya. Apalagi sekarang kalau setel TV, ya nyetel TV, acaranya begituan, ya. Nanti jam 9 acaranya gosip lagi, jam 11 gosip lagi, kan begitu acaranya. Ya maka setan tuh mengganggunya dengan berbagai macam cara. Setan nggak mau orang punya niatan mau nutut ilmu itu, yo berangkat aja, nggak mau. Pasti digodain, bahaya nih. Kalau sampai orang ini ikut majelis ilmu, sholat dia semakin sempurna nih, nggak mau dia. Makanya tadi ada orang yang berilmu tidur dengan yang nggak berilmu sholat. Setan tuh nggak ganggu orang yang sholat, tapi yang ganggu orang yang berilmu ditiupkan dia. Weh panjang, masih panjang malamnya, tidur aja, nggak usah bangun. Karena apa? Kata setan bilang, ini bahaya nih, orang ini bangun, ini bisa ngasih tahu, ngasih ilmu kepada orang-orang yang sholat tadi itu yang nggak tahu ilmunya, bahaya. Jadi tahu semua nih ilmu-ilmu tentang sholat nih, kan begitu setan. Nah, makanya yang pertama tadi kembali lagi, maka apa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, orang yang berjalan keluar dari rumah dengan niat mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan untuk dapat tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya, di sini Bapak dan Ibu, nanti boleh angkat tangan ya, boleh angkat tangan. Kalau saya boleh tanya, siapa yang mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Coba angkat tangan. Ini serius, nggak ada yang mau nih? Siapa yang mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau angkat tangannya tanggung-tanggung ya surganya surga emperan lah, ya. Ya. Kalau saya tanya, mau surganya tengah-tengah atau emperan? Tengah atau emperan? Ya emperan aja nggak apa-apa lah Ustadz. Ya. Jangan, ya mintanya jangan emperan. Kalau bisa masuk surga, surga yang tengah-tengah. Kalau ngemperan saban hari berdiri terus kan capek juga. Ya, semua kita insya Allah mau masuk ke dalam surga. Kalau kita kumpulkan Bu, yuk semua kumpul di lapangan misalkan, semua masyarakat kalau ditanya siapa yang mau masuk ke dalam surga, saya yakin semua angkat tangan semuanya. Tapi giliran diajak, siapa yang mau bareng dengan saya cari tiket masuk surga, nggak ada yang mau datang. Kan aneh, betul nggak? Kan aneh, semuanya mau masuk surga,
ditawarin, ayo cari tiket masuk surga. Ada yang mau, ada yang enggak. Cita-citanya mau masuk surga, cita-citanya mau mati husnul khotimah. Kan aneh. Makanya berat. Perjuangan untuk masuk surga itu tidak mudah. Perlu diperjuangkan. Makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu ada matan begini, Bu. Tamannaita antum siya faqihan munadharan bi ghairi ina'in wal jununu funun wa laysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakun, katanya. Dikatakan apa? Tamannaita antum siya faqihan munadharan. Engkau itu punya cita-cita mau menjadi seorang yang ahli dalam agama, faham ilmu salat, faham ilmu zakat, faham terkait dengan bagaimana tata cara puasa yang benar. Tamannaita antum siyafaqihan munadharan bi ghairi ina'in. Tapi apa? Engkau enggak mau ada upaya, enggak mau nuntut ilmu, enggak mau hadir dalam majelis ilmu, enggak pernah baca. Wal jununu funun, katanya. Ketahuilah bahwasannya gila itu bertingkat-tingkat, katanya. Gila itu banyak macamnya. Artinya apa? Orang yang punya cita-cita mau menjadi ahli ilmu, ilmunya mau bertambah, tapi tidak mau hadir ke majelis ilmu, nggak mau baca ilmu, maka apa? Orang seperti ini mah nggak beda jauh dengan apa? Junun, katanya. Nggak beda jauh dengan orang yang kurang akalnya, atau dalam istilah kasarnya adalah orang gila. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin. Bukankah untuk mencari nafkah saja kita perlu upaya yang giat? Betul nggak, Pak? Cari nafkah saja kita butuh upaya yang giat, butuh usaha yang keras. Fal ilmu kaifa yakun, katanya. Maka orang cari nafkah saja butuh usaha yang giat, kamu mau cari ilmu maunya nyantai, ya nggak dapet. Ya, makanya kalau mau cari ilmu ya butuh upaya, kan begitu. Mau sholatnya sempurna ya butuh upaya, cari ilmu, cari. Ada kajian fikih, lari, ikut kajian fikih. Ya, mau baca Qur'annya lebih baik lagi, ya maka lari, datang untuk belajar Al-Quran. Ya, ini hadir di tengah-tengah kita. Ini sekaligus Ustaz, saya sampaikan. Ini untuk motivasi, Bu. Saya ketika beliau hadir ke rumah saya, itu saya, mohon maaf, Bu, merinding saya, Bu. Merinding kenapa? Dengan usia beliau itu punya motivasi yang kuat untuk belajar Al-Quran. Ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau hadir di tengah-tengah kita. Ini saya kalau menceritakan awal mula beliau hadir ke rumah itu, punya kepengen ngaji, kepengen belajar ngaji, Ustaz. Saya nggak mau usia saya sudah begini ngaji, saya masih begini-begini aja. Begitu. Oh, itu saya beliau pulang itu saya, hati saya itu ya Allah, saya bilang. Ini saya kalau bercerita agak berlinang juga. Saya bilang, seusia beliau begitu masih mau ngaji, belajar ngaji. Lah usia saya malu saya, Pak, saya bilang. Usia saya muda gitu kan, masih begini. Kalau saya belajar ngaji, mentashih bacaan saya saja, saya nggak mau, malu. Yang muda-muda malu dengan usia bapak. Dengan ketika beliau keluar dari rumah, malu, Pak, seharusnya, Pak. Anak-anak muda kalau melihat bapak malu, saya bilang kan. Kenapa usia bapak masih belajar, anak-anak mudanya masih banyak yang malas-malas untuk ngaji. Di tengah-tengah kita hadir beliau, Pak. Ya, hadir beliau. Dan setiap hari Rabu malam beliau hadir ke rumah untuk mentashih bacaan. Ya, tolong Ustaz dengarkan bacaan saya. Beliau ngaji. Ya, mau ngaji. Ya, upaya dan hari ini hadir di tengah-tengah kita, ikut kajian kita juga, ya. Bapaknya hadir di tengah-tengah kita. Ya. Nanti bisa saya kenalkan. Dan beliau rutin, sudah 2 kali pertemuan. Kebetulan hari Rabu kemarin beliau hadir ke rumah lagi untuk ngaji. Tapi posisi saya masih di Tanjung Bintang. Jadi saya tidak sempat untuk belajar dengan beliau. Saya selalu menyempatkan 1 jam untuk belajar dengan beliau. Ya, untuk mendengarkan beliau belajar membaca Al-Quran, saya perbaiki bacaannya. Kemudian setiap hari Rabu 1 jam. Ya, dari tadinya pada Isya sampai 8:30, tapi alhamdulillah bisa disempatkan hari Rabu pada maghrib sampai Isya. Pada maghrib sampai Isya itu rutin setiap hari Rabu. Ya, usia beliau sudah memasuki usia 60 ke atas. Ya, tapi masih semangatnya untuk nuntut ilmu itu luar biasa. Makanya malu kalau ada anak-anak muda yang masih santai-santai aja, bacaan Quran masih begitu-begitu saja, itu tidak diperbaiki, malu. Ya, maka niatkan, Bu, yang pertama, nuntut ilmu itu tiket masuk ke dalam surga. Maka kalau kita mau mati dalam keadaan yang baik, maka bangun kebiasaan yang baik. Makanya kemarin saya share satu redaksi di grup silaturahim. Ya, maka saya menyampaikan, kita sering mendengar mati di jalan Allah. Ya, mati fi sabilillah. Ya, wafat dalam keadaan fi sabilillah. Setiap orang tidak ada yang tidak mau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaannya adalah yang sering kita dengar adalah mati di jalan Allah. Mau nggak mati di jalan Allah? Mau. Tidak ada yang nggak mau mati di jalan Allah. Siapa yang nggak mau mati dalam keadaan kita sedang sholat? Siapa yang nggak mau kita mati dalam keadaan kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang tidak mau kita mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran? Nggak ada. Semuanya mau. Pertanyaannya adalah, kalau kita sering mendengar mati di jalan Allah, pernah nggak kita dengar hiduplah di jalan Allah? Hiduplah di jalan Allah. Tidak. Jarang kita mendengar kalimat hidup di jalan Allah. Yang sering kita dengar adalah mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah. Kenapa hidup di jalan Allah jarang kita dengar? Karena hidup di jalan Allah cobaannya berat, upayanya, usahanya itu nggak sedikit, gangguannya itu nggak kecil. Makanya apa? Hidup di jalan Allah itu lebih berat daripada mati di jalan Allah. Karena apa? Karena orang yang kalau sudah hidupnya di jalan Allah, maka buahnya adalah apa? Mati di jalan Allah. Sudah, nggak usah kita ngoyo, Pak. Kalau kita ingin mati di jalan Allah, upayakan setiap hari hidupnya di jalan Allah, ya. Maka bangun kebiasaan baik, ya. Zikirnya dijaga, ya. Qurannya diupayakan untuk dijaga, ya. Maka adab-adabnya dijaga. Ketika ada kajian, niatkan untuk kita hadir dan lain sebagainya. Ini salah satu upayanya. Maka bonus orang menuntut ilmu itu Allah janjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini yang cukup menarik. Yang kedua disampaikan seperti ini. Ada di dalam sebuah hadis dikatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam itu sudah mati, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga. Yang pertama apa, Bapak dan Ibu? Waladun solihun yad'ulah. Yang pertama apa, Bapak dan Ibu? Salah satunya adalah apa? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tadi apa? Waladun solihun yad'ulah. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Dan satu lagi? Iya, amal jariyah. Maka ilmu yang bermanfaat. Nah, maka bagaimana ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi penerang kita nantinya di alam kubur? Ya, maka ilmu yang bermanfaat ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan apa? Dengan kita senantiasa rutin hadir di dalam majelis ilmu. Nah itu, ya. Makanya nanti ada kisah. Ya, mudah-mudahan nanti sambil kita ba'da isya nanti ada saya ceritakan bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya, ketika Imam Asy-Syafi'i ini menginap di kediamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika menginap di kediaman Ahmad bin Hanbal, maka apa? Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini itu mencium tangan daripada Imam Asy-Syafi'i. Anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Saya tidak lebih melihat kemuliaan ayah saya ini dibandingkan orang yang lain. Ayah saya ini secara keilmuannya tinggi, ibadahnya luar biasa. Kok mencium tangan Imam Asy-Syafi'i? Ya, nginap tuh di rumahnya. Maka ketika dilihat setiap malam itu dengan anaknya dilihat, nggak pernah wudu, kemudian malam juga kok sepertinya saya tidak melihat beliau sholat dan bangun malam, ya. Sampai pada akhirnya ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, saya selama engkau di sini saya nggak melihat engkau berwudu, saya nggak pernah melihat engkau itu keluar dari kamar untuk melaksanakan qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka tadi saya katakan ilmu dengan ibadah ini berbeda. Maka ketika ditanya seperti itu, iya, karena setiap malam selama satu malam aku menginap di sini itu ada 60 permasalahan fikih yang aku ingin selesaikan, tetapi hanya satu malam ini aku hanya bisa menyelesaikan 20 permasalahan fikih. Maka hanya untuk menyelesaikan 20 permasalahan fikih itulah aku tidak tidur selama satu malam. Maka artinya apa? Sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu saja, ya, maka ilmu saja yang seperti itu masih beliau cari setiap harinya. Ya, kita ini bukan siapa-siapa, Pak. Kita ini bukan orang, mohon maaf, kita ini bukan orang yang surganya sudah Allah catat. Mohon maaf, mungkin bisa jadi kita sudah tercatat namanya di surga, atau bisa kemungkinan nama kita belum tercatat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu seperti ini,
itu Allah tuh berkehendak untuk nyatat nama kita. Oh, Rafi'ud Darajat, tercatat ini nanti masuk ke dalam surga. Kalau seandainya misalkan saya tidak lebih dulu masuk di dalam surga, maka bapak dan ibu ini bisa menjadi saksi saya. Saksi apa? Oh, ini dulu mengajarkan ilmu yang baik untuk saya, sehingga bisa saya amalkan dalam kehidupan saya. Maka apa? Tolong, misalkan saya mau kepleset ke dalam neraka, tolong dibantu saya. Tolong jangan masukkan ya ke dalam neraka. Ini sudah memberi arahan kepada saya untuk seperti ini, sehingga dapat saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan saya. Saya masuk surga duluan, bapak dan ibu belum, misalkan. Oh, ini masukkan. Tolong ya Allah, ini jangan masukkan ke dalam neraka. Ini sudah niat mau duduk di dalam majlis bersama saya. Nah ini, ya. Makanya apa? Tiket dalam surga, masuk ke dalam surga itu tidak sulit. Kita saja yang perlu membuka hati, membuka pikiran untuk apa? Mencari tiket tersebut. Insya Allah kalau tiketnya udah di tengah di dalam genggaman, Allah itu jamin untuk kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini paling tidak dua keutamaan. Ya, dua keutamaan kelebihan daripada orang yang menuntut ilmu, ya, hadir di dalam ilmu. Jadi yang pertama apa? Allah mudahkan tiketnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Ilmu itu akan kekal untuk pemiliknya. Walaupun kita telah berada di dalam kubur, maka ilmu tersebut tetap akan kekal untuk pemiliknya. Maka di antara yang tidak pernah akan terputus adalah apa tadi? Ya, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan apabila ada manfaat yang dapat dipetik dari apa yang telah kami sampaikan pada malam hari ini, kemudian bapak dan ibu tularkan kembali, sampaikan kembali kepada anak-anak, sehingga diamalkan oleh anak-anak bapak dan ibu, oleh kerabat, maka itulah yang kelak menjadi al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi bapak dan ibu dan bagi saya secara pribadi. Nah, itulah bapak dan ibu, mari kita bersama-sama niatkan kembali ya, kapanpun untuk dapat duduk di dalam majlis ilmu dengan niatan mencari ridhonya Allah, ya, mencari bekal akhirat, dan yang ketiga adalah wa izalatul jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah Bapak dan Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apabila Allah berkenan, Allah berkehendak, kita akan bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.